Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang kelewatan ya. Sebenarnya ini seharusnya duluan dibandingkan video yang sudah ada duluan itu. Ini kelewatan ya. Mungkin dilihat nanti di yang pakai kitab ya. Faslun i'lam anna awwalat tariqi ba'isun qawiyyun yukzabu fi qalbil abdi. Ketahuilah, sesungguhnya awal jalan menuju kepada Allah itu adalah ba'is. Ba'is itu geritikan hati. Geritikan hati ingin berubah. Ketika seseorang ditimpa dengan seperti itu, geritikan hatinya, maka ketahuilah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan orang itu berubah sehingga ada di dalam hatinya ingin untuk berubah, yang disebut dengan ba'isun qawiyun, pendorong yang sangat kuat. Yukzabu fi qalbil abdi, yang diberikan, dicurahkan di dalam hati seorang hamba. Yuzaijuhu wa yuqlikuhu wa yahussuhu 'alal iqbali 'ala Allah wa daril akhirah. Nah, ba'is tadi, geritikan hati itu, itulah yang mengagetkan, yang mengguncangkan, yang mendorong hamba itu untuk mau kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, dan memikirkan tentang akhirat. Terus mikir akhirat terus jadinya dia. Wa 'ala i'radi 'anid dunya, juga karena sebab itulah dia akhirnya mau berpaling daripada dunia. Wa ammal khalqu mashghuluna bihi min amaratiha wa jam'iha wa tamattu'i bi syahawatiha wal igtirari bi zakharifiha. Sedangkan makhluk yang lain, mereka itu sibuk dengan memakmurkan dunia, mengumpulkan dunia, bersenang-senang dengan syahwat dunia, tertipu dengan perhiasan dunia. Wa hadzal ba'isu min junudillahil batinah, dan ketahuilah bahwa pendorong tadi, ba'is yang ada dalam hati itu adalah termasuk tentara-tentara Allah yang bersifat batin. Wa huwa min nafahatil inayati wa a'lamil hidayah. Dan itu ba'is tadi tanda pertolongan Allah dan tanda bahwa orang itu diberi hidayah ketika ada geritikan-geritikan hati seperti itu. Wa katsiran ma yuftahu bihi 'alal abdi 'inda at-takhwif wat-targhib wat-tashwiq. Kerap kali, nah ba'is itu dari mana munculnya? Nah, di sini dikatakan terkadang muncul ba'is itu dibukakan kepada seorang hamba ketika mendengar hal-hal yang menakutkan, mendengar ayat-ayat diceritakan tentang neraka, diceritakan tentang azab kubur. Akhirnya di saat itu hatinya takut. Nah, ketika takut, sadar bahwa selama ini dia dalam kelalaian. Sehingga itulah muncul yang namanya geritikan hati untuk berubah itu. Wat targhib, tapi terkadang juga munculnya karena sebab ayat-ayat yang mengandung harapan. Ceritakan surga, kenikmatannya seperti apa, sehingga dia kepengen gitu kan. Nah, ini terkadang seperti itu, lewat seperti itu muncul yang namanya ba'is tadi. Wat tashwiq, karena kerinduan dengan janji-janji Allah disebutkan kan. Dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang janji-janji Allah, surga yang mengalir sungai di bawah-bawahnya kan. Itu luar biasa itu, kita renungkan. Wa indan nazari ila ahlillahi ta'ala, kadang juga ba'is itu muncul, geritikan hati itu muncul karena melihat para wali-wali Allah, memandang wajah mereka, karena pada diri mereka itu Allah titipkan sirnya di sana, sehingga orang yang memandangnya itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam riwayat, tanda seorang itu wali ya ketika dipandang mengingatkan kita kepada Allah, karena tekun ibadahnya gitu kan. Lihat guru-guru kita, ulama-ulama kita gitu kan. Wan nazari minhum, juga dia muncul terkadang
karena ulama itu guru kita yang memandang kepada kita. Nah, pandangan ulama itu luar biasa ketika memandang, jatuh kepada pandangan seseorang. Nah, itu bisa juga membuat seseorang itu muncul rasa bais dalam hatinya itu. Wa qad yaka'u biduni sababin. Terkadang juga terjadi tanpa sebab. Allah yang mengasih. Wa ta'arradu lin nafahati ma'murun bihi wa muraggabun fihi. Kemudian menanti dorongan itu, bais itu sangat dianjurkan dan sangat digemari. Artinya kita bukan hanya menunggu datangnya bais, menunggu datangnya hidayah, tapi kita cari juga. Nah, wal intizaru wal irtiqabu biduni ta'arrudi wa luzumil bab humkun wa ghabawah. Sedangkan menunggu dan mengintai tanpa adanya usaha dan tetap di tempat itu aja, maka itu termasuk kebodohan yang sangat bodoh. Ya, kita harus berusaha. Ketika sudah diberikan seperti itu, kita ikuti kata hati yang mengatakan ingin berubah menjadi lebih baik. Kaifa wa qad qala alaihi salatu wassalam, bagaimana tidak dikatakan bodoh. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Tuhan kalian itu, bagi Tuhan kalian itu Allah, di hari-hari dalam setahun itu, dalam satu tahun itu, ada di situ ditaruhkan bais atau nafahat, pendorong itu, pertolongan Allah setiap hari-hari dalam setahun itu. Maka ketahuilah, ambillah itu, cari itu. Nah, itu kata beliau. Wa man akramahu Allahu bihadzal ba'is asy-syarif falya'rif qadrahul munif. Barang siapa yang Allah muliakan dengan diberikan geritikan hati yang sangat mulia ini, maka hendaklah dia mengetahui kadarnya yang sangat mulia, yang agung, yang bernilai. Wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaihi. Dan dia harusnya tahu, harusnya menyadari bahwa geritikan hati yang diberikan itu adalah nikmat Allah yang paling besar kepadanya. Allati la yuqaddaru qadruha, yang tidak bisa dinilai-nilainya, wala yablughu syukruha, dan tidak bisa sampai kesyukuran kepadanya. Falyubalik fi syukrillahi ta'ala ala ma manahahu wa aulahu. Maka hendaklah dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah berikan dan Allah limpahkan kepadanya. Wa khassahu bihi min baini ashkalihi wa aqranihi, dan Allah telah mengkhususkan dia ketika diberikan bais itu. Allah khususkan, artinya Allah pilih dia di antara teman-temannya, kerabat-kerabatnya. Fakam min muslimin balagha umruhu 80 sanatan. Betapa banyak orang muslim yang umurnya sudah sampai 80 tahun, wa aktsara atau lebih, lam yajid hadzal ba'is, mereka tidak menemukan, tidak diberikan yang namanya geritikan hati yang mau berubah tadi itu. Walam yatrukhu yauman minad dahri, dan tidak pernah datang di hari-harinya dalam setahun itu. Sudah dikasih kesempatan bulan Ramadan, sudah diceritakan bagaimana dilipat gandakan pahala, bagaimana dijauhkan dari siksa, sudah didekatkan dengan hal-hal yang baik tentang agama, tapi juga hatinya tidak tergerak untuk berubah. Nah, ini yang bahaya. Apalagi sudah rumahnya dekat masjid gitu kan, kemudian dia cuek-cuek aja gitu, ini bahaya. Makanya kita harus sadar bahwa bais itu tadi
nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ketika orang mau berubah itu. Wa 'alal murid ayyajtahida fi taqwiyatihi wa hifzihi wa ijabatihi. Nah, ketika sudah mendapatkan bais itu, apa yang harus dilakukan lagi? Kita harus berusaha untuk menjaganya, menguatkannya, dan menerima bais tadi itu. Kita ikuti alurnya, kita ikuti keinginan geritikan hati yang baik tadi itu. Itu yang harus dilakukan. A'ni hadzal bais. Fa taqwiyatuhu bi dzikrillah lillah, bi dzikrillah. Cara menguatkannya bagaimana? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan zikir-zikir atau hizib yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, itu bisa diamalkan. Wal fikri fima indallah. Berpikir tentang sesuatu yang ada di sisi Allah. Berpikir gimana kekuasaan Allah, langit tidak ada tiangnya, bagaimana ini surga nanti kayak mana gitu kan. Mikir-mikir lah. Pokoknya hatinya itu selalu berpikir tentang di sekitarnya itu. Kalau bisa itu berpikir seperti itu. Merenung. Dikatakan tafakkur sa'atin khairu min ibadati sittina sana. Merenung itu lebih bagus dibandingkan ibadah sunnah 60 tahun. Kok gini gitu. Dia ingat tanda kekuasaan Allah. Dia lihat langit besar gitu kan, lihat laut. Nah, itu pendorong untuk bisa bertafakur itu. Makanya kalau para ulama itu mereka melihat alam ini ya sebagai tafakur mereka, apa-apa yang dilihat gitu kan. Karena iman mereka itu akhirat itu seperti di depan matanya. Udah di depan matanya akhirat itu. Kalau mu'ayanah katanya di kitab yang lain itu. Wal mujalasati li ahlillah. Cara menguatkan bais itu juga dengan cara duduk dengan orang-orang yang soleh. Sering ikut pengajian, sering ikut berangkat majelis sholawat kah, majelis zikir, majelis ilmu. Nah itu. Wa hifzuhu bil bu'di an mujalasatil mahjubin. Dan cara untuk menjaga bais tadi dengan menjauhi bergaul dengan orang-orang yang terhijab, tertutup kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'radi an waswasati syayatin, dan berpaling daripada was-was setan. Wa ijabatuhu, dan cara menerima bais tadi itu ketika sudah punya geritikan hati, kemudian kita dianjurkan untuk terima. Terima artinya ikuti alurnya. Ikuti alur hati yang mengatakan, oh saya berubah jadi baik ini. Nah, kita harus terima itu. Tapi kalau kita tidak terima, artinya berpaling, padahal sudah ada geritikan hati, cuma tidak diterima, akhirnya hilang dia nanti. Nah, wa ijabatuhu, cara menerimanya, bi ayyubadira bil inabati ilallah ta'ala, yaitu bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin misalkan tiba-tiba mau sholat sunnah apakah, mau sholat tahajud, wah langsung dia semangat dan langsung udah dikasih bangun nih pada sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih bangun tengah malam kan, mungkin dia mau buang air. Nah, itu sebenarnya ada geritikan hati di situ kadang. Sholat apa enggak ya? Sholat apa enggak ya? Tapi dingin ini. Akhirnya tidur lagi. Nah, itu berarti ditolak namanya geritikan hatinya. Padahal ada tadi di situ geritikan hatinya kan. Nah, wa yasduqa. Apa ini? Wa yasduqa bil iqbali 'ala Allah, dan dia benar-benar ingin benar-benar menghadap kepada Allah itu. Pengen kembali kepada Allah. Wala yatawana, wala yusawwifa, wala yatabata'a, wala yuakhira. Dan dia tidak menunda-nundanya, tidak berlambat-lambat, tidak memiliki alasan-alasan, tidak mengakhirkannya. Wa qad amkanathu al-fursatu falyantahizha. Kalau ada memungkinkan kesempatan, hendaklah dia langsung ambil. Wa futiha lahul bab fayadkhulu. Ketika dibukakan pintu seperti itu, hendaklah dia falyadkhul, masuk
ke dalam pintu seperti itu. Wada'ahud da'i falyusri wal yahzar min godin ba'da godin. Jangan sampai mengatakan besok aja gitu. Akhirnya tidak terselesaikan, tidak jadi-jadi nanti kan. Bahkan nanti bisa hilang baisnya. Fa inna dzalika min amali syaitan, karena mengatakan besok itu termasuk amalan setan. Fal yuqbil wa la yatathabbat wa la yata'allal bi adamil faraq wa adamil salahiyah. Hendaklah dia menghadap tanpa beralasan dengan dengan tidak adanya waktu luang dan tidak layak. Aku mau pergi ke masjid ini, kayaknya enggak layak, enggak cocok sudah aku ini, sudah kayak gini keadaan ini, enggak bagus. Ini dilarang, yang seperti itu sangat dilarang. Sudah enggak layak aku ini ke masjid ini. Nah, itu dilarang seperti itu. Qala Abu Rabi rahimahullah, berkata Abu Rabi rahimahullah, siru ilallah urjan wa makasira wala tantaziru sihah fa innan intizara sihah batalah. Berjalanlah kepada Allah itu dalam keadaan pincang dan hati yang terpecah, hati yang sedih. Ya Allah, mengakui kekurangannya. Ya Allah, saya begini, saya pemaksiat ini. Ya Allah, saya mau pengen berubah tapi susah ini. Ya Allah, bantu ya Allah gitu kan. Dan hatinya terpecah-pecah gitu kan. Pengen sebenarnya, cuma mungkin karena keadaan lingkungannya kan susah dia. Makanya kita tidak boleh merendahkan pemaksiat itu. Karena terkadang orang maksiat itu bukan karena dia tidak tahu itu maksiat, dia tahu itu maksiat, dia tahu itu salah. Cuma dia mau keluar itu juga susah gitu. Makanya mereka itu butuh solusi. Bukan terkadang mereka diceramahi, oh haram. Nah, akhirnya sudah, kalau sudah masuk neraka, nanti dia memikir ya sudah, gini aja sudah saya. Nah, jadinya membuat orang putus asa kan. Makanya kita tidak boleh mencela pemaksiat. Mereka itu, ada orang tidak sholat, dia tidak sholat itu bukan karena dia tidak tahu itu salah, dia tahu itu salah. Cuma gimana ya, dia itu kepengen berubah juga. Cuma memang keadaan dia itu susah untuk berubah. Makanya dikasih solusi orang seperti itu. Bukan dijatuhkan dengan mengatakan, oh kamu salah. Dia sudah tahu itu salah. Nah, seperti itu. Fa'inan tizar sihah, karena menunggu sehat itu. Kelewatannya. Wala tantaziru as-sihah. Jangan sampai dia menunggu sehat. Fa'inan tizar sihah batalah. Karena menunggu sehat itu kebodohan. Wa qala Ibnu Athaillah fil Hikam, berkata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya, ihalatukal amala ala wujudil faraq min ra'unatin nufus. Mengalihkanmu untuk beramal terhadap adanya waktu luang, termasuk kebodohan jiwa. Ada waktu luang, kemudian masih banyak waktu ini, bisa besok, akhirnya tidak jadi beramal sekarang. Nah, itu termasuk kebodohan, kata beliau. Nah, ini yang kemarin ya, ini kebalik dia, ini duluan, sampai sini dulu.